Ibu, Bu, mau minta izin sebentar boleh? Kami sebelumnya mengucapkan banyak rasa terima kasih atas sambutan dan jamuan yang telah Ibu Bapak berikan kepada kami beserta rombongan. Alhamdulillahirabbil. Kami disediakan meja dan kursi untuk duduk, tapi saya yakin dengan ukuran badan kami seperti ini, kalau duduk ibu-ibu yang di belakang tidak kelihatan. Karena kami anak kembar, Bu. Kalau anak kembar itu satu dibagi dua. Kalau tadinya kami satu, kami tinggi. Duduk di sini pun terlihat sama yang di belakang. Tapi kami berdua semampai, semeter pun tak sampai. Maka kami mohon izin, terutama kepada bapak-bapak, para guru sekalian, agar bisa berdiri, tidak menggunakan meja dan bangku yang disediakan, agar juga bisa melihat wajah-wajah bidadari surga yang ada di belakang. Masya Allah, di hadapan kita memang paling banyak, Pak, paling semangat bidadari-bidadari surga. Amin. Amin dong. Ya Rabbal. Baik, kita mulai. Bapak Ibu siap mendengarkan sampai dengan selesai? Ya. Janji nggak pulang sebelum ditutup doa? Janji? Insya Allah. Baik, kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Gantian, iya. Rakaatnya lu duluan, ya. Ya, ulang ya. Tunggu, kadang-kadang anak kembar suka ada kompaknya, suka ada enggak kompaknya. Alhamdulillah, namanya juga anak kembar. Ulang, iya ulang. Bismillah, walhamdulillah, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bismillah, walhamdulillah, alladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Bismillah, walhamdulillah, alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Udah. Alhamdulillah ya. Itulah jadi seminggu. Masya Allah. Yang kami hormati, salam penuh mahabbah, salam penuh ta'zim kami sampaikan kepada segenap para alim ulama, para nenek mama, pemangku adat, cerdik pandai, bapak wali negara kita, dan juga kepada tokoh masyarakat, orang tua kita, sesepuh kita, dan wabil khusus kepada pengurus masjid dan juga kepada hadirin hadirat jamaah rahimahumullah, ibu-ibu yang bagaikan bidadari-bidadari surga. Amin. Ayahanda yang rupanya bagaikan malaikat dicabut nyawa. Masya Allah. Alhamdulillah kita berkumpul dalam naungan izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena izin Allah, maka kita tidak mampu terbuka ataupun melihat. Kalau bukan karena izin Allah, telinga ini tidak akan bisa mampu mendengar. Kalau bukan karena izin Allah, kaki kita tidak akan bisa kita langkahkan ke tempat yang mulia ini. Oleh karenanya kita sebagai hamba senantiasa wajib untuk mengejawantahkan rasa syukur baik secara lisan maupun secara perbuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan dan menjadi bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bukti kita merindukan Nabi, bukti kita mencintai Nabi adalah banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Saking hebatnya Allah jadikan salawat itu sebagai salah satu rukun di dalam sholat.
Sehingga kalau kita sholat tidak membaca sholawat, maka tidak sah dan batal sholat kita. Ini menandakan bahwasanya Allah ingin mengikat kita dengan cinta kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perjuangan beliau adalah perjuangan yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Kita bisa mengenal sholat, kita bisa mengenal puasa, kita bisa mengenal zakat, sedekah, kita bisa tahu yang mana halal, mana haram. Tidak lain dan tidak bukan perjuangan dan pengorbanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Islam datang ke tempat ini bukan karena angin, bukan karena hembusan, bukan karena sesuatu yang tidak terlihat, tapi datangnya agama Islam ke tempat ini dengan darah, dengan jiwa, dengan harta, dengan tenaga, dengan penuh tenaga, dengan perjuangan dan pengorbanan yang diaktifkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh para pewarisnya, yaitu ulama. Alhamdulillah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat, bukti kasih sayangku untuk alam semesta. Mereka yang TK. Bukti Allah sayang sama kita diciptakannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insanun kamil, basyarun laisa kal bashar. Manusia sempurna, makhluk ciptaan Allah yang paripurna, berbeda dengan penciptaan lainnya. Kal yaqut bainal hadar, bahkan diistilahkan bagaikan permata di antara bebatuan-bebatuan biasa. Hebatnya kita punya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan, beliau berkata, ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin ilahi sana. Dari kitab Maulid Tiba yang disusun dan dikarang oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Zaid bin Hafid, beliau mengatakan disambung dari sebuah riwayat yang begitu termaktub di dalam hadis, bahwasanya aku, kata Nabi Muhammad, aku manusia pilihan dari manusia-manusia yang terpilih. Qad kharajtu min nikahin ilahi sana, dan aku dilahirkan dari pernikahan yang Allah langsung jaga kesuciannya, Allah langsung jaga kemurniannya, sehingga ayah, bunda, kakek, datuknya Nabi sampai dengan Nabi Adam, mereka manusia-manusia pilihan Allah, mereka manusia-manusia yang dijaga kesuciannya, mereka manusia-manusia yang menjaga tauhidnya kepada Allah. Mereka semuanya adalah makhluk yang dipilih dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Sirah Nabawiyahnya, Imam Abu Muhammad Abdul Malik Ibnu Hisham, juz 1 halaman 11 sampai 16 disebut tuh secara runut siapa nama ayah, kakek, datuk, terus sampai Nabi Adam, 50 generasi membentang. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Mutta bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashkub bin Nabid bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Talih bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Khalih bin Ibarah bin Shalih bin Al-Fakhshah bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamak bin Matushalih bin Idris alaihi salam bin Yarad bin Mahlayl bin Qainan bin Yanish bin Syih bin Nabi Adam alaihi salam. 50 generasi membentang yang jaraknya ribuan tahun, karena manusia terdahulu umurnya panjang-panjang, ribuan tahun, ratusan tahun. 50 generasi inilah yang membawa nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sehingga lahirlah manusia yang mulia, yaitu kekasih kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita bicara akhlaknya, jangankan kita bicara budi pekertinya, kita bahas namanya saja mulia luar biasa. Kalau orang beriman disebut baginya nama Nabi Muhammad, disebut nama kekasihnya yaitu Muhammad, maka tenang hatinya, sanubarinya menjadi tenang begitu mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Tenang hati kita mendengar lantunan syair qasidah yang disebut nama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ada beberapa tahun yang lalu di daerah Cirebon, Jawa Barat, ada tukang cukur rambut ngaku jadi nabi. Padahal setelah Nabi Muhammad kan ada lagi nabi dan rasul. Nabi penutup para nabi dan rasul, sehingga kalau ada manusia ngaku-ngaku jadi nabi, maka dipastikan dia adalah manusia yang sesat dan menyesatkan. Di Cirebon, tukang cukur ngaku nabi, namanya mohon maaf, namanya Tuhimin. Jangankan jadi nabi, ya Allah, namanya aja tak pantas jadi nabi. Coba dibacain sholawat yang tadi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Tuhimin hancur, nggak enak, nasab. Itulah istimewanya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu punya anak di rumah, ada 7 anak, 1 minimal namain Muhammad. Supaya apa? Datang yang namanya malaikat rahmat setiap hari. Karena yang namanya Muhammad, di dalam satu rumah ada yang namanya Muhammad, malaikat rahmat khusus pencatat yaitu nama Nabi Muhammad. Dia datang ke setiap rumah-rumah, dia cari yang namanya Muhammad, dikasih rahmat yang paling khusus. Alhamdulillah. Ibu punya anak, udah nikah, tapi lama hamilnya, kosong itu tahun-tahun, setahun gak punya anak, 2 tahun gak punya anak, sampai 10 tahun gak punya anak. Caranya gampang, bikin janji sama Allah. Ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku buah hati, maka aku janji aku namakan seperti nama kekasihmu, yaitu Muhammad. Saya nikah, pengen cepat punya anak, saya belajar sama Allah, janji sama Allah, ya Allah punya anak, saya namai Muhammad. Apa? Saya namai Muhammad. Saudara saya nikah, mau cepat punya anak, dia nazar sama Allah, pengen punya anak, nanti dinamai Muhammad. Keluar namanya juga Muhammad. Maka nama anak kami kedua namanya Muhammad. Bedanya Muhammad bin Ali, Muhammad bin Ali. Tuh itu. Terus boleh nggak, Pak Ustaz? Disambungin dengan nama lainnya boleh. Nama nabi lainnya boleh. Muhammad Ismail boleh. Muhammad Ibrahim boleh. Nama sahabat boleh nggak? Boleh. Muhammad Ali, Muhammad Umar, Muhammad Utsman, Muhammad Zubair boleh. Nama malaikat boleh nggak? Boleh. Muhammad Jibril, Muhammad Mikail, Israel jangan. Nanti cucunya menamuk ke rumah datuknya. Tuh, siapa? Israel. Waktunya seperti jantung. Itulah istimewanya nama kekasih kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Silahkan gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ibu, inilah nasib anak kembali. Saya dari tadi diam menunggu kapan giliran tiba saya ngomong.
Dia lupa kalau di sini ada kembarannya. Kami di rumah janjian ngomong 5 menit gantian, 5 menit gantian. Barusan dia bicara 15 menit. Dia lupa sama saya. Maklum ya Bu ya. Saya yang namanya Ali, jam tangan di kanan, yang lahir duluan. Oh. 9 menit kemudian, lahirlah ini tetangga saya. Tetangga dari dalam perut, bosan saya melihat nengok muka dia lagi, mana mukanya sama muka saya, beda gitu deh, sama mukanya. Itulah anak saya itu ya. Kami memang dari kecil sudah diajarkan untuk saling berbagi. Makanya kami gantian, yang satu ngomong, yang satu bengong. Tapi bengongnya manfaat Pak. Sambil saya pikir, kira-kira saya bicara apa lagi gitu kan. Bicaranya lama, maka yang saya pikir hilang semua. Nah, itulah nasib anak kembar. Tapi kami punya prinsip, bahagiaku, bahagiamu. Nah, kalau bahasa Jakarta, seneng lo, seneng gue. Bahagia lo, bahagia gue. Derita lo, ya derita lo. Duit lo, duit gue. Istri lo, istri gue. Menang banyak, Masya Allah. Alhamdulillah. Kami sampai dan tiba di tempat ini. Alhamdulillah, ini adalah titik ke-17. Ini adalah titik kami ke-17 setelah kami melakukan rangkaian safari dakwah dari pelosok ke pelosok. Dan ini malam adalah malam yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, takdir terindah dari Allah. Bagaimana Allah punya cerita dan Allah menjadikan beberapa sebab kami dari Jakarta yang jauh di sana. Jauh ya Bu ya. Kira-kira kalau normal tanpa takdir Allah kami bisa nggak sampai ke tempat ini? Nggak bisa. Tapi Allah mengikat kita semua dengan takdir yang indah. Dapat kita berjumpa malam ini, saling bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahmi. Tidak lain itu adalah izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, udah gitu kami bisa lihat tadi pagi, bilangnya tadi pagi panitia kasih tahu Pak Ustadz di Masjid Jami Sitiung banyak anak perawannya Pak Ustadz. Oh ya, semangat kami kan. Begitu tiba di sini, ini nenek-nenek semua. Ada anak kawannya ada di atas tuh semua tuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Biarpun nenek-nenek ini semua anak perawan tahun berpuluh Pak. Masya Allah. Kami tiba bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi. Yang tadi baru saja Ketua Umum Yayasan Kita Peduli Berbagi, Yayasan KPB, memberikan sambutannya, perkenalannya kepada kita semua. Bagaimana gerakan mereka, gerakan dakwah yang mereka jalankan dari pelosok ke pelosok. Kami ustadz-ustadz dari Jakarta diajak. Ada saya, kami Ustadz Kembar, ada Ustadz Zaki Mirza, ada Ustadz Daslan Latif, ada Ustadz Syauki, anaknya Kiai Haji Zainuddin MZ, dan lain-lain. Banyak ustadz-ustadz Jakarta diajak kolaborasi, bekerja sama untuk bisa ikut gerakan Yayasan Kita Peduli Berbagi masuk pelosok ke pelosok. Ini Masya Allah. Masya Allah, kami dibawa masuk kampung, keluar kampung. Jadi kami rasa seperti orang kampung. Masuk desa, keluar desa. Kami juga rasakan kayak orang-orang desa. Masuk kota, keluar kota. Persis orang kota. Masuk hutan, keluar hutan. Persis. Jangan kencang-kencang. Kami masuk hutan, keluar hutan karena memang itu aksesnya, bukan karena orang hutan. Itu aksesnya Bu, sejauh mata memandang. Kami sebelum dari Sumatera Barat ini, kami memilih di Riau. Di Riau itu banyak hutan kelapa sawit ya Pak ya. Ada hutan akasia sejauh mata memandang, hutannya semak, pokoknya itu juga. Pohon kelapa sawit 3 jam perjalanan, pohonnya itu lagi. Masya Allah, jauh dari pemukiman penduduk. Dan betul, di titik ke-7 kami Pak. Titik ke-7 kami ada di daerah ke arah Pangkalan Kerinci, Riau. Nah itu kami melewati hutan akasia yang panjangnya luar biasa jalurnya. Di situ kami mengalami musibah. Salah satu mobil tim kami
Ada 2 mobil, kami di mobil kedua, dan di mobil pertama ada 4 orang tim, yang diantaranya ada di tengah-tengah kita, pemuda-pemuda yang ada di dalam yayasan kita peduli berbagi. Mobilnya terbalik, dan hebatnya, dahsyatnya, semangatnya, setelah insiden itu kami langsung melanjutkan, karena 2 jam ke depan kami sudah ditunggu di tempat acara berikutnya. Dan yang ada tim di dalam mobil terbalik tetap ikut dan tetap melanjutkan. Enggak ada bahasa kapok, tidak ada bahasa trauma, enggak kepengen ikut lagi. Tapi subhanallah, semangat mereka ikut menyemangati kita semua. Alhamdulillah, inilah yang kurang kompak kayaknya, kurang kompak. Biar kompak, suaranya yang kompak. Lihat tangan saya sampai depan, berhenti semua. Gitu ya Bu ya. Kita ulang. Pokoknya kalau dengar ayat Quran, kita harus sambut siapa yang memiliki firman itu, yaitu Allah Subhanahu. Kalau ketemu ayat yang bunyinya doa, yang bunyinya janji dari Allah, maka kita sebutnya amin. Ya Bu ya. Ini saya ajarin dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Amin. Amin. Oh. Amin. Amin. Kan artinya la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan, kata Allah, la azidannakum. Lamnya lam taukid, anak-anak pondok ngerti. Lamnya penekanan dari Allah, pasti aku tambah, pasti aku kasih lagi. Alhamdulillah. Maka kita bacanya amin. Bu, amin. Amin. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. Siapa yang masih amin? Siapa yang masih amin? Bahaya ini. Ini bahaya ya Allah. Bu. Yang pertama janji dari Allah. Yang pertama kita aminkan. Yang kedua sudah bukan janji Ibu. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tapi kalau kalian tidak bersyukur, kalian kufur nikmat atas nikmat yang kuberikan, kalian tidak bisa bersyukur, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Barusan siapa yang aminin azab? Siapa yang aminin azab? Pulang-pulang dimencet semuanya. Masya Allah, makanya harus belajar bahasa Arab Bu. Ini kalau bapak-bapak, alhamdulillah. Ibu-ibu ini, assalamualaikum. Itu bahasa apa? Bahasa Arab. Azan di mana tempat, di masjid-masjid, di seluruh negeri, di seluruh provinsi, semua azannya pasti pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sholat pun kita pakai bahasa Arab tuh. Sholat di sini di Masjid Besar Sitium, Masjid Jami Sitium. Imamnya misalkan kalau boleh pasti hancur jadinya. Misalkan nih, imam di sini Allah Maha Besar. Misalkan gitu ya. Di sini penduduknya heterogen. Udah banyak juga pendatang yang semuanya membaur jadi satu kesatuan, yaitu Indonesia Raya. Datanglah makmum. Datangnya dia dari Sunda, dari orang Garut, orang Tasikmalaya, jadi makmum di sini. Dia dengar imamnya, Allah Maha Besar. Dia pakai bahasa Sunda. Wah, imamnya bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Sunda. Allah no agung tea etak. Ya mungkin begitu kali ya. Oh, ada juga orang pribumi, orang asli. Allah nang dadang. Allah nang dadang. Ada lagi orang Jakarta, orang Betawi. Nah, Betawi unik lagi nih. Allah gede banget. Gede banget.
Yang repot Pak, yang repot orang Ambon. Orang Ambon itu kalau kita lihat dia bicara, itu dialeknya dinaik-naikkan. Coba kita tengok di iklan-iklan. Iya, sumber-sumber sedekah kan gitu ya. Mungkin kalau dia bilang Allahu Akbar pakai bahasa Ambon, jadinya begini. Allah, besar sekali. Besar sekali. Orang Ambon beda, aminnya sama kita pun beda. Kalau kita kan walaupun, coba adik-adik di atas baca amin. Walaupun. Kalau orang Ambon, amin. Bercanda. Makanya pentingnya kita belajar bahasa Arab. Penting. Kenapa? Firman Allah yang ada di hadapan kita di dalam Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad yang abadi sampai hari kiamat. Al-Quran ini tetap ada dengan bahasa Arab. Nanti kita jadi penghuni surga. Amin. Nanti kita jadi penghuni surga. Ya Rabbah. Di surga itu juga pakai bahasa Arab ternyata. Ada hadis Nabi menyampaikan lisan ahli jannah bil arabiyyah. Al-Qur'an Nabi. Nanti penduduk surga bercakap-cakap juga pun dengan bahasa Arab. Bayangkan kalau di dunia kita nggak punya belajar bahasa Arab, kita nggak semangat belajar bahasa Arab. Sampai kita di surga nanti, semua hamba-hamba Allah, semua umat Islam mendapatkan nikmat, yaitu punya rumah istana yang mewah semuanya. Amin. Nanti istana kita lampunya banyak, lampunya di mana-mana, bercahaya kita punya istana. Seperti di dunia, kita masih di bumi ini, masih di dunia. Kalau siang-siang lampu pasti kita apain? Kita matikan, hemat listrik kan gitu ya. Di surga lampunya nyala 24 jam, nggak mati-mati. Kita pengen matikan, bagaimana caranya? Stop kontak itu nggak ada. Wah, kita panggil malaikat. Nah itu malaikat bisanya cuma bahasa Arab. Terus itu malaikat datang, kita mau suruh dia pakai bahasa Arab. Lampu matikan. Bahasa Arabnya apa Bu? Lampu. Oh cahaya. Oh nur. Gampang nur. Matikan. Innalillahi. Malaikat nur innalillahi. Masa begitu? Emang Pak, ini kalau di hadapan ibu-ibu, jamaah ibu-ibu, memang kita harus banyak guyon. Ada jenaka-jenaka. Kalau enggak mereka bosan Pak. Kalau kita ceramahnya lurus, kita ceramah setengah mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus sama-sama punya kewajiban sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan itu, kita ceramah setengah mati, ibu-ibu yang nyender di belakang, yang nyender di tiang, yang di bawah kipas angin pun setengah mati. Jadi harus digoyang. Ibu, alhamdulillah. Oleh karenanya malam ini saya pengen ajak kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung saya bangga di sini ada anak-anak kita, mereka pandai memukul hadroh namanya, rebana. Mereka pukul rebana, mengiringi kita bersolawat. Mudah-mudahan solawat yang kita baca menjadi sayap doa apa yang kita niatkan dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Sambil solawat, sambilan kita baca solawat, nanti kami memohon izin panitia agar berdiri. Kami akan menjemput infak sedekah ibu. Untuk apa? Dalam rangka mendukung pemuda-pemuda yang tergabung di dalam yayasan kita Peduli Berbagi. Mereka punya dakwah dari pelosok ke pelosok yang kita nggak sanggup lakukan. Kita nggak punya waktu untuk ikut mereka. Pahalanya besar. Tapi dengan kita mendukung apa yang kita punya, kita pun mendapatkan pahala besar itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, pengen punya pahala dakwah sampai pelosok-pelosok nggak? Pengen punya dakwah pahala dakwah sampai ke pelosok-pelosok nggak? Panjang, naumnya pendek dibaca. As-salatu khairun minan naum. Artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Pertama kita semua ada di rumah kami, perkampungan kami, kakek-kakek dia baca sholahnya pendek, naumnya panjang. As-salatu khairun minan naum.
baik daripada tidur. Tidur lah semua. Semangatnya beda memang ya. Pernah tengok ada kakek-kakek azan. Kalau anak muda enak. Hayya 'alal falah. Wah, ibu-ibu di rumah mendengar langsung menjawab. Kalau hayya 'alal falah jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Dibangunin anak kawannya. Neng, bangun. Kenapa bu? Itu jodoh. Membang tangan bu. Itu udah kayak orang bego kali ya. Dia pegang handphone tapi ngomong sendiri. Tembak, itu atas, tembak dong. Gimana sih? Namanya permainan Free Fire atau FF. Masya Allah. Itu yang game online. Ada lagi aplikasi yang mewabah, yang sedang menjamur sekarang namanya aplikasi apa bu? Hafal semua TikTok. Lagu-lagunya macam-macam di TikTok ya bu ya. Bisa dijadikan joget anak-anak sekarang. Ayamet kudasi dalam yamet. Hafal ya. Kalau orang dulu bersin bu, orang dulu gitu. Kalau anak sekarang bersin di handphone. You like that? Inilah tantangan akhir zaman. Masya Allah, harus tetap bisa mengajak anak-anak muda kita cinta sama masjid, cinta sama Al-Quran. Harus punya cinta sama Al-Quran. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Orang belum dijelasin, akan dijelaskan oleh saudara saya. Silakan. Ada yang nanya datang kita, mana yang adik, mana yang abang. Yang abang itu yang keluar duluan. Ya. Ibu-ibu nanya, terus yang mana yang keluar duluan? Yang keluar duluan itulah yang abang. Ya. Dan tadi saya udah cerita belum ya? Ya. Saya Adi. Kalau saya Adi, saya lahir duluan. 9 menit kemudian baru lahir dia. Jadi yang lahir duluan kira-kira abang apa adik? Yes, terima kasih. Masya Allah. Bu. Saudara saya begitu ya. Ada bocor dia. Udah ketawa. Nah sekarang sama saya ngaji lagi, insya Allah. Ayo kita ngaji lagi. Hari ini kita punya tugas, kita punya PR yang sangat banyak. Dari berbagai macam tantangan zaman, dari berbagai macam yaitu arus globalisasi yang semakin sampai ke tempat ini, maka kita harus punya benteng untuk bisa menguatkan yaitu anak-anak kita. Dengan apa? Dengan pendidikan agama. Saya dengar bercakap-cakap tadi oleh Bapak Wali Negara kita, tempat ini punya sejarah yang sangat luar biasa. Tempat ini ditemukan di tahun 1200-an. 1295-an kalau saya tidak salah hafal. Itu sudah ada tanda-tanda datangnya para ulama datang kemari menjadi cikal bakal akhirnya banyak ulama-ulama Nusantara yang kemudian mereka berdakwah ke Pulau Jawa, ke Pulau Sulawesi, ke seluruh Nusantara. Cikal bakalnya ada di sini, maka di sini juga tempat banyak lahirnya para alim ulama. Maka kita punya tugas, punya PR. Kalau dahulu mereka bisa mengharumkan wilayah kita dengan cerita, dengan kisah yang begitu luar biasa, maka saat ini tugas kita bersama untuk sama bisa mencetak sejarah. Di tempat ini lahir banyak ulama, di tempat ini lahir banyak waris Nabi, di tempat ini lahir banyak pembela Al-Quran, pejuang Al-Quran, penghafal Al-Quran, insya Allah. Caranya gimana? Caranya anak-anak muda kita perhatikan pendidikannya. Kalau ditaruh di sekolah umum boleh lah. Taruh di sekolah umum,
SD, SMP, SMA, tapi ikat dia dengan kegiatan masjid, ajak dia majelis taklim, pengajian yang ada di tempat-tempat sekitar kita. Atau kalau kita tidak merepot, taruh dia di pondok pesantren, taruh dia di madrasah dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya wilayah kita lebih terang benderang dengan cahaya Al-Quran, insya Allah. Sebab Nabi Muhammad SAW nggak mungkin beliau bisa mengangkat Islam pada masa kejayaannya jika beliau berjuang sendiri saja. Tapi dengan cerdasnya beliau sanggup merangkul seluruh anak-anak muda, lalu membuat gelombang dahsyat, membawa peradaban semakin maju, membawa agama Islam tersebar ke seluruh antero jazirah Arab, bahkan ke seluruh dunia. Saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun, mulailah beliau bertugas mendapat amanah mengemban satu risalah untuk disebarkan, mendapatkan wahyu, mendapatkan firman Allah, lalu disebarkan lagi kepada para sahabat-sahabatnya. Saat periode dakwah Nabi sembunyi-sembunyi, saat itu Nabi mampu mengajak anak-anak muda, mampu meraih kesulitan anak muda untuk cinta dulu sama agama, cinta dulu sama perjuangan dakwah, sehingga bisa membuat gerakan yang lebih dahsyat, mengangkat Islam pada masa jayanya. Saat itu Nabi Muhammad bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib umurnya cuma 8 tahun, Zubair bin Awwam umurnya 8 tahun, Talhah bin Ubaidillah umurnya 12 tahun, masih bocah. Al-Qam bin Abi Al-Qam umurnya 12 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya 13 tahun, Abdullah bin Mas'ud umurnya 15 tahun, Ja'far bin Abi Thalib umurnya 18 tahun, Utsman bin Affan umurnya 20 tahun, Amr bin Fuhairah umurnya 23 tahun, Mus'ab bin Umair umurnya 24 tahun, Sayyidina Umar bin Khattab umurnya 26 tahun, Abu Ubaidah bin Jarrah umurnya 27 tahun, Bilal bin Rabah umurnya 30 tahun, Abdurrahman bin Auf umurnya 32 tahun, Ammar bin Yasir umurnya 35 tahun, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq umurnya 37 tahun, dan saat itu Nabi Muhammad umurnya 40 tahun ke atas. Beliau yang paling sepuh, beliau yang sudah orang tua, tapi mampu rangkul sinergi anak-anak mudanya. Mereka yang masih produktif, yang punya semangat mengelola dalam dakwah, dirangkul oleh Nabi Muhammad, lalu dibawanya menuju yaitu kemajuan peradaban agama Islam. Alhamdulillah. Agar apa? Agar kesinambungan mukjizat ini berjalan terus menerus sampai dengan janji Allah, yaitu sampai hari kiamat. Kalau zaman Nabi dan Rasul terdahulu, para Nabi dan Rasul dikasih mukjizat hanya berlaku di zamannya saja. Tapi Nabi Muhammad istimewa, mukjizatnya ada, nyata, kita bisa rasakan sampai dengan sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Allah jamin sendiri dengan keberlangsungan terus firman Allah akan terjaga. Inna nahnu munazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kenapa Allah pakai kata kami? Kenapa nggak pakai kata aku? Aku yang turunkan Quran, aku yang jaga. Tapi Allah pilih kata kami di dalam firman tersebut. Pertama, limu'adzim nafsah, untuk mengagungkan dirinya. Allah memakai kata kami untuk membesarkan zatnya. Lalu yang kedua, Allah melibatkan unsur-unsur makhluknya untuk bisa ikut terlibatkan betul di dalam pelaksanaan penjagaan Al-Quran. Makanya di setiap generasi, di setiap zaman, pasti kita temukan di sana lahir ulama-ulama mufassirin, para ahli tafsir. Di sana banyak pemuda-pemuda yang hafal Quran. Di sana banyak orang-orang alim ulama yang pandai mengupas ayat demi ayat. Pasti Allah jadikan di setiap wilayah akan ada pelita umatnya untuk menerangkan Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran, sehingga kalau ada yang coba-coba dia memasukkan Al-Quran atau menyelipkan satu ayat aja tambahan, misalnya di satu ayat ditaruh satu selipan yang bukan asli dari Al-Quran, maka langsung ketahuan karena Allah yang menjaganya beserta pilihan-pilihan hamba-hambanya yang turut menjaga Al-Quran. Alhamdulillah.
Karenanya nih tugas kita, PR kita Pak Bu, ajar anak-anak kita untuk jadi sahabat Al-Quran, ajar anak-anak kita untuk menghidupkan syiar Islam, minimal jadikan dia yaitu untuk bisa aktif turut serta di dalam kegiatan masjid. Bapak pengurus dewan masjid kita, Ustadz kita juga cerita, oh anak muda kita Islam ini anak-anak remaja luar biasa, kita dukung, kita selalu support, kita selalu backup. Tapi yang mereka yang kami sahkan sepenuhnya acara ini mereka kerjaan anak-anak muda Pak Ustaz. Masya Allah, saya turut berbangga. Alhamdulillah. Coba andai kata anak-anak ibu, anak-anak kita tidak kita libatkan dia di dalam urusan masjid misalnya, aktif kegiatan-kegiatan yang ada di sini, atau tidak kita perhatikan pendidikan agamanya. Begitu sudah dewasa, kelak tongkat estafet dakwah, tongkat estafet tugas untuk menyiapkan agama Islam di wilayah kita harus berpindah generasi. Dari orang tua kita pindah ke kita, dari kita pindah ke anak-anak kita nanti. Misalnya anak itu sudah dewasa, dia sekolahnya umum, misalnya SD, SMP, SMA, terus nggak pernah diajak majlis taklim, nggak pernah ikut pengajian, dia kuliah di luar kota. Begitu sudah dewasa dia balik kembali. Begitu kembali, imamnya tiba-tiba lagi berhalangan, misalnya sakit. Ini anak baru datang, warga lihat, oh ini anaknya si ibu pulang baru datang ini, kita suruh dia jadi imam. Nolaknya pun sungkan, akhirnya dengan berani dia jadi imam, tapi dengan modal nol, nggak pernah mengenyam pendidikan agama. Akhirnya yang pernah dia hafal di masa kecilnya hilang begitu saja. Dia baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, terus sampai Waladhdallin. Jamaah ibu amin. Dia baca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu bingung, kita ambil lagi ya? Dua kali amin, dia gak apa-apa. Imam baru, udah dia semangat amin. Amin. Habis amin, baca surat lagi. Dia bingung surat apa ya? Tadi Al-Ma'un keder. Nah, kuliah. Agak mudah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wala ana a'budu ma asyraktum. Dia lupa ayat penghabisannya apa gitu ya. Itu kalau anak nggak dikasih pendidikan agama hilang hafalannya. Dia bingung, wala ana wala antum, wala antum wala ana. Akhirnya jamaah ibu ngebantuin. Lakum. Oh iya lakum. Lakum dinukum waladdallin. Amin lagi kita. Ibu-ibu teriak kesel, amin. 3 kali amin ini. 4 kali kita batalin sholat. Akhirnya dia bingung, habis amin baca surat lagi. Apa? Akhirnya dia baca surat yang paling pendek sedunia, yaitu Al-Kautsar, cuma 3 ayat. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Lupa lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Inna ibu-ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ini mah andai-andai, tapi bisa terjadi. Kenapa? Karena Al-Quran gak akan mau hinggap di kepala orang yang dia tidak memperhatikan Al-Quran. Kalau kita perhatikan Al-Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita dapat janji Allah. Waminallah liman ittaba'a Al-Quran an la yudillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Kalau kita bersahabat dengan Quran, kita dapat jaminan dari Allah, gak akan pernah merugi orang yang mengikuti Quran, gak pernah tersesat di dunia, dan tidak akan pernah sesat dan celaka dia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kami ajak semua masyarakat yang ada di Kabupaten Damasraya, Kecamatan Sitiu, Nagari Sitiu, Jorong Sitiu, Sitiu Pangkat 3 berarti ya. Masya Allah. Ayo kita lahirkan bibit-bibit penjagaan Al-Quran di tempat ini. Kita bangkitkan semangat Quran di tempat ini. Kita jadikan tempat ini sebagaimana dulu jika bakal menyebarnya Al-Quran firman Allah dari tempat ini, maka kita kembalikan fitrah itu, kita kembalikan nafas itu, kita kembalikan wilayah kita menjadi pelita Al-Quran untuk wilayah sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Caranya adalah dengan kita jadikan diri kita, tekadkan diri kita untuk menjadi sahabat Al-Quran, peduli dengan Al-Quran, yaitu menjaga dan juga senantiasa melindungi dan kesinambungan, yaitu firman Allah sampai dengan akhir zaman nanti, insya Allah. Bu, mau jadi penjaga Al-Quran? Tadi disebutkan sama saudara saya, Allah menyebutkan kami yang menjaganya. Siapa yang tadi disebutkan? Para penghafal Quran, para ulama-ulama Al-Quran. Terus kita orang biasa bagaimana Ustaz? Kita orang biasa nih, kita ulama bukan. Kita pintar baca Quran pun sedikit, kita menghafal Quran pun enggak. Bagaimana cara kita juga ikut menjadi kami, ikut masuk ke dalam kata kami yang menjaga Al-Quran dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita yang terbatas. Caranya jadilah kita sahabat Al-Quran. Insya Allah. Mau jadi sahabat Al-Quran? Nah, sebelum kita tutup karena memang sudah makin larut, kami ingin menyampaikan program yang dibawa oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan KPB bahwa kami membawa program Safari Dakwah One Home One Al-Quran. Dari setiap tempat, dari setiap titik Safari Dakwah, kami menghimpun, kami mengambil semua nama-nama mereka yang ingin bersedekah Al-Quran. Ayat itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya orang tua, datuk kita, nenek mama kita, dulu ketika mereka menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah umroh, pasti di tanah suci ada yang mereka tidak akan tinggalkan. Satu kebiasaan mulia. Apa itu? Di tanah suci semua orang tua kita membeli Al-Quran di sana. Dia beli Al-Quran dengan uang yang dibawa dari tanah air. Berapapun yang dia bawa, dia belikan Al-Quran di sana. 20 Al-Quran dia beli, 50 Al-Quran dia beli. Buat apa? Buat dibawa kembali menjadi oleh-oleh? Enggak. Buat apa? Buat hadiah yang ada di tanah air para keluarga? Enggak. Ternyata orang tua kita membeli Al-Quran sebanyak itu buat ditaruh lagi di sana. Dia taruh di sudut Masjidil Haram, di depan Ka'bah ada Al-Quran. Dia taruh Al-Quran yang dia sedekahkan di situ. Ditaruh di Masjidil Nabawi, di samping makam Nabi banyak berjejer kat-kat Al-Quran, ditaruhlah di situ dengan tujuan dan harapan serta doa. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang mereka sedekahkan, dia taruh di situ ada manusia yang membaca Al-Quran hadiah mereka. Selama ada manusia yang membaca Al-Quran mereka, yang mereka sedekahkan dan ditaruh di Masjidil Haram, maka selama itu pula pahala mengalir tanpa henti. Nah, inilah hebatnya sedekah. Hebatnya sedekah, Pak. Sedekah yang Allah berikan syariatnya kepada kita itu satu diganjar dengan 10 kali lipat, bahkan lebih. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita sedekah 1 juta rupiah, pasti dari jalan manapun Allah akan kembalikan 1 juta rupiah itu dikalikan 10.
10 juta kita akan terima kebaikannya di dunia dan juga di akhirat. Betul apa betul? Satu dibalas dengan 10, bahkan lebih dari itu. Nah, sedekah yang paling dahsyat, sedekah yang paling hebat ternyata adalah sedekah Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita beli sedekah, kita beli Al-Quran, lalu kita sedekahkan. Perhatikan, pahalanya bukan kembali kepada kita 10 Al-Quran, bukan. Pahalanya kita beli satu Quran ini bukan kembali 10 atau lebih, bukan. Tapi pahalanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak huruf yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran kita ada berapa surat Ibu? 114 surat di dalam Al-Quran kita. Ada berapa juz? Ada 30 juz. Ada berapa ayat? 6.666 kurang lebih ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Ada berapa huruf? Itu yang belum kita tahu. Jutaan huruf terkandung di dalam Al-Quran. Maka jutaan huruf itu dikalikan 10 atau lebih, itulah balasan daripada sedekah Al-Quran yang begitu dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sedekah yang satu ini, sedekah Al-Quran ini, itu sedekah yang luar biasa. Sedekah yang luar biasa, bahkan dimasukkan dalam kategori sedekah jariah, amal sedekah jariah. Apa itu Ustaz? Sedekah yang pahalanya tiada henti, bukan sampai si pemberi sedekah itu meninggal dunia, tidak, masih terus mengalir walaupun dia ada di dalam kubur, menjadi pelita benar di dalam kubur, menjadi pembuka tirai surga di dalam kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat tiba. Masya Allah. Ini salah satu cara kita menjadi sahabat Al-Quran. Bahkan nanti kelak kita di yaumul mizan, hari ini ditimbang semua amal-amal kita. Kita bukan penghafal Al-Quran, kita bukan ulama yang mengerti tentang Al-Quran, tapi ternyata begitu ditimbang amal kita, ditemukan amal pahala penghafal Quran, ditemukan amal mereka ulama Quran. Dari mana? Ternyata dari Al-Quran yang kita sedekahkan. Masya Allah. Dahsyat apa enggak Bu? Dahsyat apa enggak itu? Luar biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup pertemuan kita, perjumpaan kita, dan kita sempurnakan dengan doa penutup, kami mohon izin jangan dulu ada yang beranjak pulang, jangan ada yang meninggalkan tempat. Sebentar kita sampaikan program Peduli Al-Quran. Bagaimana caranya? Mumpung ada yayasan KPB yang kami dampingi. Jadi Ibu di sini Yayasan KPB memberikan Al-Quran tadi yang sudah disebutkan, bahwa Al-Quran ini dimakamkan dari Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa nanti di surga setiap hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan, mereka akan terus melakukan puja-puji baginda, kalimat-kalimat candala yang senantiasa disampaikan oleh Allah. Maka kami berdoa, membuka doa kami dengan kalimat hamdalah yang berdoa agar kelak
kepadamu ya Allah. Maka berkah sholawat yang kami baca, terima doa kami, terima permintaan yang Allah berikan. Berikan kebaikan kami di dunia, juga kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Amin amin ya rabbal alamin. Ayah dan ibu, insyaallah kita yang berada di tempat ini di wilayah ini yang menjadi peduli dengan Al-Quran, menjadi penjaga Al-Quran dengan kemampuan kita. Kita bukan penghafal, kita bukan ulama, tapi kita mampu menjadi sahabat Al-Quran dengan cara bersedekah. Yang punya niat, insya Allah niatnya digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya niat, Bapak Ibu boleh angkat tangan. Siapa yang niat jadi penjaga Al-Quran, angkat tangan aja pada takut, kebiasaan. Angkat tangan ini, angkat tangan uang. Siapa yang mau menjadi penjaga Al-Quran, yang dilihat sama Allah, saya Allah. Angkat tangan semuanya, angkat tangan semua. Yang mau menjadi penjaga Al-Quran, yang mau jadi sahabatnya Al-Quran, sahabat di dalam kubur kita, sahabat di dalam nanti surga kita, semua bersahabat dengan Al-Quran. Insya Allah. Angkat tangan aja pada takut, mungkin keteknya pada bisul kali Pak ya. Yang angkat tangan boleh sampai nanti didata namanya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Kita sudahi dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini akan berjumpa, diberikan kesempatan lain waktu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kita bisa silaturahim lain lagi di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan doakan kami. Besok kami akan bertolak kembali ke Pekanbaru untuk kembali ke Jakarta. Doakan biar sehat. Di Jakarta juga sudah menanti banyak memberikan maulid di sana sini, dan pertengahan Desember, awal sampai pertengahan Desember, insya Allah kami akan kembali lagi ke Kota Riau, Jambi dan Sumbar untuk mengadakan safari dakwah kembali. Insya Allah doakan kami, dan juga insya Allah juga akan ke Kalimantan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi. Maka ada agenda ke sana. Juga kami setelah dari Kalimantan, kami juga berangkat ke Sulawesi. Dari Sulawesi kami berangkat ke Singapura. Dari Singapura kami ke Malaysia. Dari Malaysia bertolak ke Taiwan dan Hong Kong. Dari Hong Kong kalau sekali, itu pun kalau ada yang undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.